Ya, kami sebagai keluarga jangan ditanyakan selega apa, namun ini kami telah berterima kasih atas telah berakhirnya babak pertama di dalam persidangan pembunuhan almarhum terhadap almarhum Yosua anakku. Kami sebagai ibunda almarhum, kami berterima kasih dan mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan yang menyatakan mujizatnya pada saat ini boleh berjalan ini persidangan sampai berakhir, memberikan hukuman kepada semua terdakwa sesuai dengan perpanjangan tangan Tuhan, karena hakimlah utusan Tuhan untuk memberikan keadilan, penegakan keadilan di negara kita ini. Jadi kami percaya bahwa hakimlah utusan Tuhan, perpanjangan Tuhan untuk menegakkan keadilan, wakilnya Tuhan untuk membuat suatu vonis yang terbaik buat mereka semua sesuai dengan perlakuan atau kejahatan yang mereka lakukan. Jadi kami percaya memang dari awal persidangan doa saya dari berangkat dari rumah, saya membacakan doa kepada Tuhan agar Tuhanlah yang dipakai diberikan roh hikmat bijaksana, arif di dalam memberikan vonis di dalam saat ini. Jadi inilah yang terbaik daripada Tuhan. Kami sebagai keluarga menerima dan apapun itu semua vonisnya. Kami minta dukungan kepada semua media maupun semua rakyat Indonesia dan semua tim-tim PH yang mengerti dalam hukum. Kami mohon dukungannya untuk mengawal ini ke atas atau ke banding lagi untuk memulihkan nama anak baik anak saya, harkat dan martabatnya, begitu juga hak-haknya, agar semua kami mohon didukung. Sebagaimana saya lihat di sini sangat banyak mendukung Baradae sesuai dengan suara dan permohonan doa agar Baradae menjadi orang yang benar-benar mudah belajar, bertobat dan sadar. Semoga dia juga diperhitungkan Tuhan di dalam perbuatannya, yang pertobatannya dan sadar akan kejahatannya. Terima kasih semua buat Republik Rakyat Indonesia, begitu juga kepada media dan seluruh yang ikut berjuang, berkorban di dalam menuntaskan ketidakadilan ini, terlebih di dalam kasus pembunuhan terhadap anakku almarhum Yosua. Semua Tuhan memberkati. Ada banding juga nih yang disampaikan oleh beberapa terdakwa, banding karena menolak vonis yang dijatuhkan hakim. Dari keluarga setuju atau tolak atau gimana komentar ya? Baik, soal banding itu hak terdakwa dan atau penasihat hukumnya. Tetapi kami memaknai bahwa mereka belum sadar dan belum bertobat. Padahal dulu di tahun 2022 saya memberi kesempatan kepada mereka seperti kesempatan kepada Baradae. Sadar dan bertobatlah serta meminta maaf kepada klien saya, kepada ayah bunda daripada Brigadir Joshua. Yang sadar cuma satu, maka vonis hakim telah sesuai dengan sikap dan perbuatannya. Karena yang 4 orang tidak mau sadar tapi memilih jalan yang sesat, membuat fitnah-fitnah, membuat obstruction of justice, membuat kebohongan, ya wajar mereka dituntut dan diperberat vonisnya. Tetapi bagi Barada Richard Eliezer, ketika saya warning berkali-kali melalui rekan Naut Silitonga sampai rekan Naut mengundurkan diri, kemudian melalui rekan Deolipa juga sempat diberhentikan, dicabut kuasanya di depan saya ketika live di salah satu acara TV nasional. Kemudian rekan Roni Talapesi, ternyata dia mau sadar dan bertobat, maka dia berhak mendapatkan reward yang baik. Apabila mereka banding, saya akan minta kepada majelis hakim tinggi untuk memperberat sampai dengan hukuman maksimum, karena kejahatan mereka adalah kejahatan kualitas tinggi. Saya harus katakan bahwa terungkapnya perkara ini adalah karena campur tangan ilahi. Pertama, saya belum jadi penasihat hukum, saya sudah tulis ini pembunuhan terencana dan harus dilakukan ekshumasi atau harus dilakukan penggalian kubur untuk otopsi ulang dan visum et repertum ulang. Itu adalah profetik, tidak bisa dipahami orang yang tidak dekat dengan Elohim. Yang berikutnya, itu saya ini mempercayai saya utusan Tuhan. Maka jadilah sesuai imannya. Karena Tuhan Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu karena imanmu yang menyelamatkan engkau. Maka itu dialami oleh itu saya. Dia beriman bahwa dengan saya menangani perkara dan rekan-rekan saya pasti terungkap pembunuhan terencana. Walaupun itu saya ini dari awal berkata suaminya pesimis, bagaimana bisa melawan jenderal, melawan pemerintah dan sebagainya. Saya bilang yang kita lawan adalah kejahatan. Jika kau beriman, maka imanmu akan menyelamatkan kamu karena jadilah sesuai imanmu. Itu saya ini beriman bahwa penjahat harus bisa ditangkap dan ditahan, maka itu pun terjadi dan telah divonis semuanya. Jadi pesan positif bagi masyarakat kita,
tuntutlah hakmu, perjuangkan hakmu. Karena hak itu tidak turun dari surga. Tetapi kita harus berdoa sambil bekerja. Alright labora. Gitulah kira-kira pesan saya. Terima kasih. Pak Johannes boleh tambahkan dulu sedikit Pak. Biar saya pegang aja Pak. Baik. Tadi terkait adanya upaya hukum banding ya, saya menambahkan bahwa khusus untuk terdakwa Eliezer ya begini. Kalau banding itu kan artinya ada pihak yang tidak menerima atas putusan pengadilan tingkat pertama ya. Kami yakin terdakwa Eliezer pasti bisa menerima. Yang kami permasalahkan nanti atau permasalahan di kemudian hari apabila jaksa penuntut umum yang banding ya. Kami mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Yudek Fakti tingkat kedua tetap akan menguatkan putusan tingkat pertama. Demikian pula nanti kalau ada upaya hukum kasasi ya, artinya apa? Agar kasasinya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ditolak. Artinya, ya, artinya perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap ya. Namun apabila terdakwa juga kasasi ya, itu juga akan menguatkan putusan tingkat pertama. Ini khusus yang Eliezer ya. Namun bagi para terdakwa yang 4 ya, yang Ferdi Sambo, PC, KM dan RR, walaupun dia nanti masih memiliki upaya hukum banding kasasi PK, kami mohon agar pengadilan Yudek Fakti tingkat kedua, pengadilan tinggi, Yudek Yuris, Hakim Agung, Mahkamah Agung maupun PK akan menguatkan putusan tingkat pertama ya, sehingga bila perlu memperberat bagi hukuman yang masih berupa angka. Misalkan RR 13 tahun nanti bisa diperberat lagi. KM 15 tahun bisa diperberat lagi. Kenapa begitu? Karena begini. Dakwaan adalah pasal 340 Yunto 55 ya. Koridor pasal 340 adalah hukumannya 3 opsi. Hukuman mati atau seumur hidup atau 20 tahun ya. Jadi yang belum maksimal ya nanti mohon yang belum sadar ya nanti agar hakim ini membuat hukuman yang seberat-beratnya ya. Tapi bagi yang sadar ini adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menjamah mereka agar mereka demi rakyat Indonesia juga untuk keadilan, agar hakim berbuat seadil-adilnya dan agar para terdakwa ini bertobat ya seperti Eliezer ya. Begitu, terima kasih ya.